Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan perjalanan hidup yang luar biasa, beragam kehidupan boleh kami lewati. Tuhan, kami percaya bahwa semua karena kekuatan Tuhan, semua karena kami memiliki hati yang terus dibentuk oleh Tuhan dan jadikan kami menjadi sempurna seperti Yesus sempurna. Meskipun banyak hal yang belum kami lakukan, kami ibarat kata lurus-lurus batang jagung, tetapi biarlah kami primernya tetap taat kepada Tuhan. Kalaupun kami lemah-lemah oleh karena manusia kami yang perlu minta ampun dan perlu diampuni oleh Tuhan. Kami percaya pengampunan Tuhan atas setiap kami terus ada sampai Tuhan datang kedua kalinya. Ampuni kami Tuhan untuk apapun yang menjadi kelemahan kami. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami semuanya. Dan kami percaya pertolongan Tuhan yang membuat kami sukacita senantiasa. Demi nama Yesus berkat-Mu melimpah atas kami. Segala roh yang akan mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Kemuliaan bagi Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Jadi zamannya Ako ya, Ako. Saya pikir tuh laki, ternyata perempuan ya. Yang di itu ya, yang di panti. Bukan, iya kan? Yang meninggalnya di panti waktu itu. Puji Tuhan. Kalau saya dengar cerita istriku ini kan padahal nggak cuma jemaat ya. Waktu itu para karyawan juga sering diajak ke Pangandaran itu ya. Pokoknya diseneng-senengin lah. Tapi namanya orang ya. Tetapi saya bersyukurnya waktu itu yang membuka bukan Mbak Sol. Saya tahu kalau misalnya itu satu kampung nggak? Bukan. Beda-beda, tapi dari Jawa. Satu kampung. Ya kan nggak enak ya. Kalau misalnya kasih tahu kepada bos temennya sendiri nggak enak. Jadi tetapi Tuhan luar biasa karena doa mama setiap pagi itu Tuhan buka dengan cara yang aneh, unik. Dengan kematian itu, nah saya bayangkan luar biasa loh penjagaan Tuhan tuh ya. Nah kita akan bicara tentang pengampunan. Nah kita sudah diteguhkan dengan kesaksian ini luar biasa ya. Nah saya membahas sedikit saja. Ini juga renungan tadi saya tampilkan di renungan pagi ya. Nah supaya kita lebih jelas saya akan pelan-pelan dan kita akan pelan-pelan menyimak ini semuanya ibu-ibu sekalian. Tentang mengampuni dari hati, pembacaan kita dalam Lukas 6 ayat 37. Kita akan baca ibu-ibu ya. Bu Una bisa buka. Oh enggak ada. Kan ada itu Bu, wifi. Di onin aja. Handphonenya kan belum ganti kan Bu? Nah saya udah setting di situ di handphone Ibu. Baik Ibu, kita akan baca pelan-pelan sama-sama. Lukas 6 ayat 37, 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Bahasa yang mudahnya itu apapun yang orang lain ingin lakukan kepada diri kita, lakukanlah itu kepada orang lain. Ya. Nah itu jadi gampangnya seperti itu. Istilah kata kalau kita nggak mau diinjek, jangan nginjek orang lain. Kalau kita nggak mau diomongin orang lain, diri kita jangan ngomongin orang lain. Ya, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan penghakiman itu mendudukan dirinya seperti guru ya. Di ayat yang lain itu mengatakan bahwa guru itu dihakimi lebih berat. Bahkan dilipat gandakan ketika dia sudah menjadi seorang guru. Jadi ketika orang menghakimi itu seakan-akan bahwa saya lebih tahu, kamu belum tahu, kan begitu ya. Nah saya lebih tahu dan kamu belum tahu. Saya lebih benar dan kamu kurang benar. Nah kita harus hati-hati bahwa apapun yang kita lakukan kepada orang lain, maka kita tidak luput dari penghakiman juga. Amin ibu-ibu ya. Tahu ya. Kemudian janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Yang ketiga, ampunilah dan kamu akan diampuni. Luar biasa. Jadi mengampuni bukan perkara mudah. Betul ya. Tetapi memang kalau saya melihat
mamaku mertua tercinta ini memang pengampunannya luar biasa. Ya. Jadi sebagai seorang ibu gembala disakiti jemaat itu sudah sejak dulu loh. Ya. Tetapi ketemu ya tetap hehehe begitu loh. Maksudnya ya urusannya beda lah. Istilah kata yang penting saya tetap berbuat baik meskipun kamu terdengar sempat tidak baik sama saya. Nah, saya pikir peristiwa yang tadi diceritakan itu mungkin ya teman-teman Mbak Sol juga termasuk Mbak Sol ini luar biasa loh. Jadi kasih nama haleluya itu berat juga. Tokoh haleluya. Nggak mungkin kan orang muslim, pasti orang Kristen. Dan mungkin Tuhan izinkan juga kalau seandainya karyawanmu seperti itu, apa yang kau lakukan? Nah gitu. Jadi Tuhan menguji, oh iya benar ya, bahwa orang Kristen itu luar biasa. Dan Mbak Sol juga jujur bahwa Islamnya juga, kalau orang Jawa bilang Islam abangan. Ya. Dan banyak sekali kalau orang Islam abangan itu kadang-kadang ya, tidak semua, tetapi mereka lebih ke menghakimi yang lain gitu loh. Kalau muslim yang tahu pengetahuan, cerdas, mereka tidak begitu. Karena muslim yang cerdas itu saya pikir dia akan melihat Alkitab juga. Kebenarannya seperti itu, belajar juga. Jadi mereka tidak mudah menghakimi seperti itu. Yang kedua, kalau memang ada orang yang terlalu keras kepada kekristenan, oleh karena ajaran dari awal itu sudah begitu. Meskipun orang nggak baca Quran, tetapi kalau sudah tokoh agama yang ngomong seperti ini, seperti benar gitu ya. Jadi apapun itu benar. Saya juga dikuatkan sama Pak Sab yang bersaksi. Pak, kalau kita itu diajarin pokoknya Kristen begini dan begini udah. Pokoknya judulnya bencilah orang Kristen. Begitu. Jadi apapun yang dilakukan itu ya pokoknya kayaknya salah aja gitu loh. Luar biasa. Jadi bibit daripada istriku yang sederhana waktu ingetin, apa tadi bilangnya? Yesus mau datang loh atau gimana ya? Itu luar biasa loh. Jadi kita menginjil itu sederhana aja lah. Gak usah buka Alkitab, gak usah buka apapun juga. Ngomong yang sederhana aja. Ya, itu luar biasa. Membekas sampai hari ini. Luar biasa ya. Tetapi luar biasa Mbak Sol ini juga memang diangkat oleh Tuhan sampai dari generasi ke generasi sampai hari ini. Meskipun banyak pergumulan juga oleh karena ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. 33 tahun ya Mbak? 91 itu ya hampir itu. Iya. Itu panjang banget itu. Ya. Biarlah Ibu sekalian tetap menjadi orang setia. Amin. Mengampuni bukan perkara mudah, saya tahu itu. Apalagi kalau sebagai seorang pelayan, sebagai hamba Tuhan ini, ya, nggak mudah loh. Dan mungkin teman-teman sekalian juga melihat kami ini ya, karena warisan daripada pengembalaan papa mertua, mama mertua yang luar biasa. Jadi mungkin teman-teman melihatnya Pak Gembala ada yang bilang, oh kok mudahan ya orangnya, gampangan begitu ya. Ada yang mungkin begitu, kami juga merasa seperti itu. Tetapi ya itulah pengampunan yang harus kita lakukan. Beberapa orang yang keluar masuk kan ada beberapa. Tetapi saya bilang kami nggak bisa lah, karena mereka itu jiwa-jiwa. Kalau saya ada di dudukan dia itu seperti apa? Tentunya itu yang menjadi bekal kami untuk tetap ada di sini dan tetap melayani pekerjaan Tuhan. Salinglah mengampuni. Terutama saat luka masih terasa itu nggak gampang. Siapa yang punya luka hati? Pasti ada lah. Saya punya, istriku ada. Ya sebenarnya secara daging ada gitu loh. Nah itu susah. Nah apalagi gini loh. Kita itu kan ibadah cuma sekali ya. Nah kalau misalnya ada 2 kali bolehlah. Pokoknya jemaat itu datang ibadah pertama, saya datang ibadah kedua. Itu gampang ya, cari aja telepon. Ibu Gembala dia datang nggak? Oh datang. Ya udah saya ibadah kedua ya. Nah kita kan nggak bisa. Kita cuma sekali ibadah kan. Nah artinya pintunya cuma 1 lagi. Nggak bisa. Bisa sih sekarang dibuka situ. Nah 1 lewat sana, 1 lewat situ kan bisa gitu ya.
Tetapi kita diuji supaya meskipun hati kita saat masih benci setelah kata secara daging, wah saya mesti salaman sama dia gitu loh. Nah itu kita diuji teman-teman sekalian. Makanya disinilah kita nggak bisa ngelak bahwa memang pengampunan harus ada di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita, puji Tuhan. Tapi pengampunan adalah keputusan, bukan hanya perasaan. Nah saya bilang kepada anak generasi sekarang itu kan generasi mut-mutan ya, yang artinya punya rasa gitu loh. Apa-apa itu kalau rasanya nggak enak dia langsung belak-belakan begitu loh. Itu anak-anak muda kita. Dan saya juga pernah marahin anak-anak youth waktu itu tempo hari, akhirnya saya sadar. Oh anak-anak remaja itu nggak bisa digitukan. Kalau digitukan dia malah sakit hati gitu. Sempet di zaman Bang Theo waktu itu masih ada, memang sampai satu lagu kalau nggak salah saya suruh ngulang waktu itu karena kok lemes begitu ya. Nah menurut saya itu ya udahlah, saya kan pemimpin ya udahlah pengen yang terbaik, ternyata di hati anak-anak tuh nggak bisa, itu nyakitin gitu. Ya udah akhirnya ya kami kan punya anak ya, Jason Yafet itu anak-anak yang luar biasa. Jadi siapa pun saya merasa pernah saya keras juga sama anakku satu ini. Makanya kadang-kadang muncul mungkin ya, muncul aduh sama papa ini udah pernah saya pernah maaf kata waktu itu saya ambil sapu lidi, saya ini sabet ini punggungnya ini. Nah setelah dibuka itu memang merah. Nah waktu kecil saya gituin, terus kemudian setelah itu saya ajak di sekolah juga yang saya mengajar, itu tambah sakit lagi. Dan itu mungkin membekas sampai sekarang mungkin ya. Semoga anaknya mengampuni juga yang seperti itu ya. Nah akhirnya belakangan saya nggak terlalu keras sama anakku ini. Nah saya kasih kepada istriku ini. Karena laki-laki itu kadang-kadang sama maknya yang lebih taat, lebih nurut gitu ya. Nah itu jadi apalagi Jason ya, yang anaknya pendiam gitu ya. Nah kadang-kadang kalau dia lagi latihan band kemarin tuh kan, saya bilang anaknya gini, mah di luar aja, jangan masuk gitu ya. Nah dia tuh nggak mau. Nah tadi saya kan ke Pak Sab ya. Nah karena saya bantu-bantu itu tuh, yang saya bantuin dia itu karena sendirian, memang nggak ada ibunya, udah diambil sama adiknya. Dan kemudian saya bantuin semuanya. Saya bilang Pak, untung saya bisa bantuin Bapak. Kalau enggak ini lama loh. Itu isolasi itu yang Laban itu kan panjang, itu kan butuh teman gitu ya. Nah kalau saya kadang cemburu sama Pak Sabin karena anak ini kan deket sama Pak Sab tuh, sangat dekat gitu ya. Dan karena istriku, wah kalau kita punya anak cewek kayaknya bisa dikuncir. Kemudian karena saya bisa tamborin, mungkin dia bisa nari di sini tamborin. Ya, emangnya mau buat lagi. Ya udahlah yang ada aja lah gitu ya. Ya, jadi anak-anak youth, anak-anak remaja itu memang sangat mood ya, sangat ada di perasaan gitu loh. Jadi mereka seakan-akan nggak bisa tersentuh gitu loh. Cuma beberapa anak yang di Gen Z itu berhasil. Salah satu yang pernah saya saksikan itu yang dia sudah jadi pengusaha itu, jarang yang ada anak seperti itu. Nah kita sebagai orang dewasa kita jangan membawa perasaan. Kata anak sekarang baper gitu ya, dikit-dikit baper gitu ya. Nah kalau orang baperan nggak bisa mengampuni lah ya. Nah Yesus itu emangnya nggak bisa sakit hati, orang dia benar dan kemudian mau menyelamatkan orang, habis itu orang tersebut malah menyakiti dia gitu loh, meludahi dan sebagainya. Beberapa postingan tentang intoleransi itu ya, ada seorang teman yang bilang, ya udahlah kalian memang doakan saja mulai ada di mana-mana intoleransi ini, tetapi ingat bahwa Yesus sudah mendahului kita, dihina, diludahi luar biasa sampai disalibkan, bahkan mengampuni. Dan kata-kata kuncinya adalah Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi benar, jadi orang membenci kita itu oleh karena memang salah satu nilainya adalah mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan itu. Karena ada ajaran tertentu bahwa Alkitab juga mengatakan bahwa mereka berbuat
sesuatu kepada agama gitu loh. Itu mulia gitu loh. Yang menurut kita enggak gitu-gitu amat lah begitu ya. Nah, kita tidak boleh membawa perasaan kita di dalam mengampuni orang lain. Jadi pengampunan itu adalah keputusan ibu-ibu sekalian, bukan perasaan. Kalau ngikutin perasaan, wah, kita sulit untuk bisa mengampuni. Apalagi hamba yang di depan ini. Waktu disakitin jemaat, kemudian saya ngambek, saya nggak mau khotbah, karena ada dia. Pokoknya dia nggak ada, baru saya mau khotbah. Repot gereja kita, saudara. Ya, tetapi saya kan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun yang ada di situ. Gitu loh. Jadi itu harus saya sampaikan. Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita dengan limpah dan Ia memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Pokoknya kalau susah banget saya bilang minta kekuatan Roh Kudus. Tuhan, tolong aku supaya bisa mengampuni orang tersebut. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena kita nggak mampu. Kita nggak mampu lah. Meskipun pendeta, kalau misalnya saya lagi jalan terus buru-buru, kemudian ada yang klakson depan, atau kadang-kadang juga pengen panas juga gitu loh. Akhirnya kadang isi inget, jangan begitu loh. Nanti kok tiba-tiba jemaat gimana? Ya, jadi saya pegang itu. Nah, suatu saat saya ingat ceritanya Pak Sap. Jadi ada seorang yang pakai helm, ada yang pakai sorban gitu ya. Nah, kemudian mereka tuh kayak mau tabrakan gitu, akhirnya marah satunya itu. Nah, setelah buka semuanya, helm dibuka, lu gitu loh. Nggak taunya kamu ya? Iya, jadi mereka nggak jadi berantem oleh karena temennya sendiri. Jadi kalau di lalu lintas itu kita harus berhati-hati. Apalagi ada orang yang pakai helm, yang helm cakil itu yang tertutup semuanya, hati-hati. Yang pertama hati-hati jangan sampai dia ternyata teman kita atau teman jemaat orang lain, atau jangan-jangan dia adalah keluarga seorang tentara misalnya. Nah, kita mesti hati-hati, lebih baik mengalah saja dulu lah ya, supaya jangan terjadi apa-apa. Karena gara-gara siap-siapan begitu kan terjadi beberapa kali yang akhirnya tonjok-tonjokan, akhirnya terbunuh juga satunya di wilayah tol itu kan. Akhirnya siapa yang rugi? Semuanya rugi. Nah, waktu orang sedang bermasalah seperti itu, ya yang rugi enggak cuma yang mengalami kecelakaan, tetapi keluarga besarnya juga ngalamin. Kalau malu ya ikut malu. Kalau misalnya mungkin harus kasih ganti rugi juga, keluarganya juga yang mengalami ganti rugi juga kan begitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu kadang-kadang keluarga besar yang ke bawah. Nah, kalau orang Batak seluruh marga itu yang ke bawah. Gitu loh ya. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, apalagi sekarang yang kita doakan supaya, kemarin kami bayar pajak gereja sekalian. Saya bilang, cepet bayar. Nanti jangan sampai naik. Ada yang 250%, ada yang 1000% bahkan begitu ya. Nah, itu kayaknya ada di mana-mana begitu loh. Nah, mungkin ya karena kan memang dari pusat itu kan agak dikurangin untuk dana ke daerah. Akhirnya para bupati mungkin ya, mungkin prediksi saya mungkin mereka ikut marah juga. Ya, dari pusat gimana sih? Kita mau membangun daerah nih. Akhirnya mereka naikkan seperti itu ya. Yang paling booming kan di Pati itu ya. Kalau nggak salah akhirnya lengser juga ya. Lengser juga kayaknya ya. Karena medsos itu bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Kayaknya begitu. Dan ternyata di tempat-tempat lain juga begitu. Gitu ya. Makanya saya bilang Depok kena enggak ya? Ya udah cepet bayar gitu loh. Akhirnya setelah dibayar 600.000. Oh, ternyata enggak naik. Ya puji Tuhan gitu ya. Nah, ibu-ibu ada yang enggak naik ya? Iya puji Tuhan. Takutnya di tempat lain itu menyebar ke Depok juga gitu. Makanya cepet bayar, Bu. PBB-nya ya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan lebih dulu mengampuni kita dengan limpah. Dia memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Saat kita mengampuni, hati kita dibebaskan. Ya. Jadi yang membuat orang itu memang hatinya enggak plong itu memang ada rasa tidak bisa mengampuni itu loh. Yang kadang-kadang membuat sakit baru gitu loh.
Makanya ada beberapa orang itu yang mengatakan, Bu, lagi sakit ya. Oh iya, coba deh koreksi. Mungkin ada sesuatu yang bapak atau ibu atau adik merasa sakit hati sama siapapun. Mungkin ada anak muda yang bilang, iya saya sakit hati banget sama papaku, itu luar biasa itu. Ya, ampuni dia lah, ampuni dia. Nggak bisa Pak. Pokoknya jangankan dia, saya lihat dia, baru tahu namanya atau dengar namanya saja, saya udah sakit hati. Misalnya papanya yang dia benci itu namanya Sigit gitu ya. Kalau dia dengar Sigit, nggak tahu Sigit siapa, kayaknya tek, oh, yang namanya Sigit itu kayaknya begitu. Jadi impresi pertama itu sangat bahaya. Jadi ibu-ibu mungkin pernah satu nama yang paling menyakiti ibu-ibu. Mungkin pernah. Yang namanya siapa gitu loh. Nah sekarang diuji ketika nama itu ada di samping kita atau kita dengerin, rasanya gimana? Aduh, saya sebel banget nama itu tuh. Jangan sampai di bumi ada nama itu kan gitu ya. Nah itu harus membawa perasaan kita. Jadi namanya oknum itu, nggak boleh menyamaratakan gitu ya. Demikian kepada suku gitu loh. Jangan sampai, oh suku ini pasti begini, suku ini pasti begini. Jangan. Itu namanya mengeneralisasi, nggak boleh. Ya. Karena ada beberapa kali orang yang memperlakukan satu marga tertentu, kemudian memang semarga seluruh Indonesia ikut marah sama dia itu. Jadi kita mesti hati-hati. Itu namanya oknum begitu. Hati kita dibebaskan, jadi kita pengen bebaskan lega. Nanti kita sambungkan dengan keadaan ayat yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, kita merasa bahwa kita kadang-kadang sakit gitu ya. Nah, firman itu mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana orang bisa gembira kalau dia masih ada hati yang nggak enak, ada memendam gitu ya. Jadi kan ada orang-orang itu yang belak-belakan itu langsung habis tuh. Tetapi ada orang yang mendem gitu loh. Mendem itu artinya dibilang ditanya, misalnya saya gitu ya, Pak Sigit nggak apa-apa gitu ya. Tapi sesenggukan, artinya masih ada beban di dalam hati itu. Itu bahaya. Dan itu harus dilepaskan dengan cara seperti Yesus, bisa mengampuni. Nah akhirnya kita bisa melakukan pelayanan dengan baik, dengan hati yang merdeka. Dan kasih Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidup harus seperti Tuhan. Salah satunya adalah bisa mengampuni kepada yang lain. Kita katakan begini, kenapa saya nggak bisa mengampuni dia? Dosaku juga tidak lebih ringan dari dia kok. Kita sama-sama belum sempurna. Jadi ya sudahlah saya mengampuni. Coba bayangkan kalau misalnya mama papa waktu itu nggak mau mengampuni, pecatin semua begitu saudara sekalian. Kejadiannya mungkin Mbak Sol juga ikut kepecat. Jadinya nggak jadi seperti hari ini yang bisa kita lihat. Bener nggak? Flashback ya begitu loh. Kita suka flashback hari ini ya. Saat kita mengampuni, hati kita dibebaskan dan kasih Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Penerapan dalam diri kita. Apakah ada orang yang masih sulit untuk kita ampuni? Ibu-ibu coba merenung, apakah itu suami atau anak-anak, mungkin ada ya. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, buatkan saya untuk bisa mengampuni dalam nama Yesus. Minta kekuatan Tuhan. Kalau kita nggak minta kekuatan Tuhan, kita nggak akan mampu lah. Ya orang istilah kata tampar pipi kita kanan, kita nggak akan kasih yang kiri sekali. Kok bisa saya tonjok itu? Kalau bisa nggak cuma kanan, tapi kanan kiri begitu loh. Nah, saya pernah kasih ilustrasi kan tentang orang yang tidak bisa mengampuni itu akhirnya memang terjadi apa ya? Misalnya kan orang tonjok begitu ya. Giginya patah satu. Kemudian dia akhirnya mendendam, akhirnya ya udah saya tonjok kamu ya supaya adil. Tonjok, patah dua. Dia bilang, loh saya patah satu kamu dua. Saya tonjok lagi supaya kamu dua, satu lagi. Tiga. Akhirnya sampai ompong semuanya, nggak akan selesai-selesai. Jadi kalau mengampuni itu kayaknya titik habis di situ. Kalau masih mendendam itu akan berlangsung sampai kepada keturunan selanjutnya. Apa yang menghalangi hatiku untuk melepaskan pengampunan?
apa yang menghalangi hati kita untuk bisa mengampuni orang itu? Saya katakan tadi, jangankan lihat muka langsung, dengar suaranya aja, dengar namanya aja udah nek di sini. Berarti hati kita. Kita tidak selalu boleh berpikir tentang diri kita selalu, tetapi diri orang lain gitu loh. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa saya itu sakit hati sama dia kepada orang yang sudah mengampuni dia. Kan jadi nggak tektok saudara sekalian. Jadi tiap hari kita mikirin dia, kalau bisa saya hajar dia gitu loh. Nah ternyata orang itu juga sudah mengampuni, orang itu sudah berbuat baik, sudah minta ampun kepada Tuhan. Nah akhirnya kalau saya sandiwarakan, dua orang yang pernah bersengketa, kemudian mereka sama-sama salah, nah tetapi yang satu itu cepat dipulihkan, minta ampun, minta pelepasan daripada Tuhan, dan kemudian Tuhan mengampuni, yang satunya enggak. Padahal yang satunya itu yang benar gitu, karena dia sakit hati, akhirnya dua-dua suatu saat dipanggil Tuhan. Yang satu dipanggil Tuhan dengan hati yang merdeka, yang satu dipanggil Tuhan dengan hati yang masih mendendam. Kira-kira seperti itu. Jadi apalah orang-orang itu, pokoknya saya sudah ngampunin dia nggak mau ngampuni, ya terserah lah. Yang penting saya sudah mengampuni dia, gitu loh. Dia tanggung jawab sama Tuhan sendiri. Bagaimana pengampunan dapat memulihkan damai dalam diriku? Nah, saya katakan tadi, ada beberapa orang yang tidak bisa tidur itu bukan karena kesehatan, oleh karena banyak pikiran atau sesuatu beban. Yang pertama, waktu ibu-ibu susah tidur di malam hari, coba saudara duduk di kaki Tuhan, berdoa. Beberapa kali saya melakukan itu, kok susah tidur ya? Jadi kata orang kan minum kopi kali ya. Nah kalau buat saya minum kopi itu nggak mempengaruhi bisa tidur atau nggak bisa tidur, bisa aja. Tetapi ada sesuatu gitu loh. Tetapi kadang-kadang waktu kita mau tidur itu langsung bisa tidur, ini kok nggak bisa gitu loh. Seperti istriku kan kadang-kadang suka bangun malam oleh karena minumnya banyak, dan kemudian dia doa sama Tuhan gitu ya. Nah kadang-kadang dilalah ya kata orang Jawa itu, waktu habis doa itu kok ada damai, akhirnya bisa tidur dengan baik gitu ya. Nah saya selalu dalam doa saya itu, saya memberkati keluarga gembala dan juga keluarga jemaat. Saya kasih berkat kesehatan, berkat pemulihan, berkat ekonomi, keuangan yang baik, berkat pendidikan untuk anak-anak supaya naik dan lulus, kemudian berkat untuk usaha dan juga pekerjaan, berkat untuk masa depan, jodoh, termasuk keturunan. Nah kemarin saya jadi diledekin sama anak-anak profesi, Pak Gem, itu kan Dwi masih kecil, kenapa jodoh juga didoakan, bener ya Bi ya? Dan saya bilang beginilah, loh saya itu kan berpikirnya panjang. Saya sebagai gembala itu kan ya sebagai orang tua, sebagai opa lah begitu loh, mendoakan. Ya kan, saya berpikirnya kapan lagi, kan nggak salah. Saya bilang salahnya apa gitu loh. Kemudian teman-temannya Sela, itu Sela tuh Pak, didoain kan begitu. Ya, buat mereka aneh, tetapi buat saya, ya memang saya doakan begitu. Jadi memang langsung keluar dari lidah saya, memang saya membiasakan doa itu gitu loh. Ya. Terus kemudian saya doakan untuk perlindungan Tuhan, keluar masuknya. Terus saya doakan untuk aset-aset, baik itu rumah maupun tempat usaha. Saya doakan hati-hati jemaat supaya memiliki hati yang baik, saling mengampuni, punya roh yang memberi. Itu selalu saya doakan saat malam hari itu. Ya. Jadi Ibu sekalian, itu yang menjadi beban kami untuk bisa mendoakan jemaat. Artinya kami harus punya welas asih legowo. Artinya bisa mengampuni oleh karena tidak berpikir yang lain-lain. Dan ibu-ibu nanti bisa berdoa, ya Tuhan lembutkan hatiku agar aku bisa mengampuni seperti Engkau mengampuni. Saya pikir hanya Tuhan Yesus yang bisa melembutkan hati kita. Sekeras apapun kehidupan kita itu, kalau Tuhan sudah menjamah, kita memiliki hati yang lembut kok. Di masa Krismon kemarin kan kita berpikirnya, wah
Ini kayaknya yang paling rame demonstrasi itu wilayah-wilayah Medan, wilayah-wilayah Papua, wilayah-wilayah gitu ya. Ternyata Jawa Tengah malah parah. Nah, artinya orang seperti Lembut pun kalau hatinya itu tetap begini, kemarin di Pati itu juga luar biasa. Ngomongnya Jawa halus. Mas, ojo ngono lah wis ya, tapi tetap mereka tetap keras begitu ya. Nah, ternyata bukan masalah suku yang membuat orang bisa lembut hati. Meskipun orang yang dari suku yang sangat keras, tetapi kalau Tuhan jamah akan membuat hati yang lembut. Bebaskan aku dari kepahitan dan penuhi aku dengan kasih-Mu. Nah, banyak sekali pelepasan itu oleh karena melepaskan supaya tidak ada kepahitan. Setiap kita kalau mengingat kesalahan orang, kan ada tuh, jangan ingat salah orang lain. Itu kan lagu zaman dulu ada itu. Ya, jadi lagu zaman dulu tuh luar biasa loh. Malah enak nyaman gitu loh. Kemarin Pak Heru bilang begini kepada WL dia itu gini. Teman-teman WL tolong ya, setiap ibadah itu sisipkan lagu-lagu yang memang zaman etis, zaman lama. Karena yang ada di belakang saya itu banyak cim-cim, banyak oma-oma, opa-opa. Nah, ketika nyanyikan lagu lama itu mereka antusias luar biasa. Tapi kalau lagu yang baru-baru itu khusus youth-nya. Jadi mesti harus balance. Jadi ada anak mudanya, ada bahasa Inggrisnya, tetapi ada lagu zaman lalunya juga tetap ada. Dan indahnya lagi, ibu-ibu tahu royalti nggak? Kemarin istriku bilang, kamu ngomong-ngomong royalti di Zoom itu, mereka tahu nggak ibu-ibu royalti? Bibi tahu nggak, Bi Nora? Nggak tahu ya, Bi? Oh ya, udah saya terangkan. Jadi gini, jadi royalti itu adalah sesuatu yang dihargai kepada pencipta lagu, pencipta musik apapun itu yang diberikan gitu loh. Nah, itu udah ada aturannya oleh LMKN namanya. Tapi belakangan itu kan memang para musisi itu nggak jelas LMKN itu kata mereka ya. Artinya masuk ke LMKN itu berapa, kemudian sampai nggak kepada para musisi itu. Terus kita kemarin bercandaan loh, gimana cara ngukurnya ya? Misalnya dalam waktu yang sama nih di Papua dinyanyikan, di Medan dinyanyikan, sedangkan pencipta lagu itu ada di Jakarta. Gimana cara mendeteknya? Kalau di YouTube atau di medsos itu langsung kedetek. Pernah nggak ibu-ibu pakai lagu itu kemudian di mute atau berapa detik itu kemudian nggak, atau dari awal sampai akhir malah nggak bunyi itu lagunya. Itu artinya sudah mendapatkan bahwa ini miliknya seseorang gitu dan nggak boleh dipakai. Kemudian para pengusaha kan bingung ya, mana mungkin ya kita nggak dengerin musik. Ini berbagai macam tuh, ada tanggapan lagi. Kalau restorannya enak, nggak ada musik juga tetap enak kok, tetap rame. Ada yang begitu. Tetapi ada yang bilang begini, ya udah kalian bawa handphone, pakai headset atau earphone. Selama kamu di kafe itu dengerin sendiri aja. Oh itu juga benar juga. Akhirnya ada yang bilang, ya udah kalau gitu pakai suara burung aja. Kalau enggak suara air terjun gitu ya. Nah kata LMKN itu juga masuk, kena nanti royaltinya. Waduh bingung. Nah akhirnya hakim itu MK itu bilang, kalau memang itu aturan dilakukan dengan kaku, maka keluarga WR Supratman adalah orang yang paling kaya. Karena lagu Indonesia Raya dinyanyikan semua dari KB, TK, sampai kepada di usaha-usaha. Nah jadi ribut situ ya sekalian. Nah saya pikir ada yang bilang, udah kalau gitu pakai kita lagunya dari AI aja. Sekarang banyak dari AI, Bu. Dan saya seorang musisi tahu itu dari AI atau bukan begitu ya. Dan termasuk lagu-lagu rohani itu dari AI semuanya. Nah, akhirnya ada alat ukur dari AI itu juga. Kalau pakai itu kedetek, itu nggak boleh akhirnya. Waduh, akhirnya lagu apa ya? Nah, suatu saat kan dari area rohani kan pernah satu kelompok tertentu yang mewajibkan untuk pakai lagu itu harus bayar gitu ya. Malah lagunya nggak dikenal.
malah nggak dinyanyikan kan. Nah zaman dulu ada pembajakan tuh. Jadi itu juga bingung. Orang bilang, loh justru lagu saya dibajak, itu di setiap stasiun malah diputer itu. Di toko kaset-kaset CD itu kan, diputerin itu. Ya udah, malah terkenal lagu saya gitu ya. Nah akhirnya bagaimana ya? Terus kita ngurusin si Yafet gimana ya kalau misalnya dia pakai lagu-lagu orang itu. Ugem bilang, Fet kamu pakai lagu papa aja. Emangnya laku lagu saya kan gitu ya. Dan kemudian ada beberapa musisi yang bilang, ya udah pakai lagu saya lah. Ahmad Dhani bilang begitu, Charlie juga bilang begitu, termasuk Bang Roma Irama juga bilang begitu. Silahkan pakai lagu saya, nggak usah bayar-bayar. Saya pikir ada nggak restorannya pakai lagu dangdut gitu ya. Nah, jadi bingung ini ya. Jadi lagi bahas-bahas seperti itu muncul pajak juga. Pokoknya Indonesia sedang ada di titik ini, kita doakan terus ya. Tapi puji Tuhan, ya udah kita lakukan dengan lagu-lagu yang lama. Ya saya suka lagu-lagu lama itu ya. Peganglah tanganku Roh Kudus gitu ya. Enak. Saya pikir Nang Boru juga seneng banget waktu kita nyanyikan lagu-lagu itu ya. Puji Tuhan. Nah, terima kasih Ibu sudah hadir saat hari ini. Kita akan doakan terus. Dan terima kasih ya untuk kemarin gini loh, bersaksi ya. Jadi kami itu nggak pernah mengingat loh kapan kami menikah, karena nggak pernah mengulang tahunin itu, anniversary itu nggak. Dua orang yang selalu mengingat itu, yang pertama Ibu Nina. Nah kemarin mengingatkan itu Ibu Ika. Happy anniversary Pak Gem, tanggal 11 Agustus. Lah, kita tanya-tanyaan, emang kita ulang tahunan ya? Ya nggak tahu, kita nggak pernah mengingat itu gitu loh. Nah akhirnya ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah Leni, terima kasih Mbak Sol juga yang ya kami bersyukur aja ya. Terima kasih untuk semuanya. Anniversary. Ya sebentar lagi 25 tahun. Tahun depan 25 tahun. Jadi perak begitu ya. Sekarang masih 24. Doakan supaya kami sehat. Doakan mama papa supaya sehat, mendampingi kita sampai selesai. Amin, puji Tuhan ya. Dan kita siapkan ibu-ibu sekalian, nanti saya doa dulu ya, nanti saya umumkan sesuatu. Mari kita akan doa. Terima kasih Tuhan, lembutkan setiap hati kami supaya kami bisa mengampuni orang lain yang menyakiti kami, meskipun sulit, karena kami harus memutuskan segala sesuatu yang terbaik, bukan berdasarkan perasaan kami Tuhan. Kami tahu ini sulit, tetapi bersama Tuhan tentunya kami bisa melakukannya Tuhan. Ampuni kami, supaya kami juga saling mengampuni satu sama yang lainnya, sehingga membuat kami boleh memegang teguh persekutuan ini sampai selesainya Tuhan. Engkau senang dengan orang-orang saling mengampuni seperti Engkau mengampuni Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas ibu-ibu semuanya, berkat hati yang baik, hati yang terbuka, hati yang merdeka, supaya mereka tidak mengalami banyak goncangan dalam hati mereka, supaya mereka bisa tidur dengan baik, tidur dengan nyenyak, oleh karena tidak ada beban sakit hati dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Ajarkan kami Tuhan peka terhadap tuntunan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan dengan belas kasih yang daripada Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan pada hamba-Mu dan istri juga untuk bisa mengampuni jemaat-jemaat supaya terjadi pemulihan satu persatu, dan kami percaya hanya kekuatan Tuhan yang membuat kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, dan ucap syukur dan terima firman Tuhan demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu